mengapa orang Kristen merayakan Natal? Yang penting kan peristiwa Natal itu kan kita memperingati hari kelahiran Tuhan kan. Hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia ini, dia berinkarnasi jadi manusia. Jadi Natal itu sebenarnya kita memperingati kesederhanaan Allah itu. Dia yang duduk di atas kerubim pada akhirnya datang ke dunia ini menjadi sama dengan kita dalam maksud keselamatan kepada kita. Nah tentunya tujuan Natal ini ada itu tujuannya untuk salib, karena kita mau ditolong oleh Allah dalam rencana kekalnya. Tetapi ada banyak orang-orang yang mungkin tidak suka dengan iman kekristenan. Mereka mengatakan bahwa Natal itu bukan 25 Desember. Ada yang mengatakan itu perayaan pagan, hari lahirnya Dewa Matahari dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita ketahui sebelum kita menjawab itu, Natal itu adalah suatu tradisi yang telah dipertahankan secara turun-temurun hingga dari 2000 tahun lalu. Dan itu pertama sekali itu dirayakan oleh muridnya para rasul, para bapak-bapak gereja. Misalnya kalau kita lihat suatu dokumen dari gereja Koptik, namanya dokumen Naskah Didaskalia Apostolorum Koptik, itu kurang lebih tahun 160-an. Mereka mencatatkan bahwa rayakanlah Natal pada tanggal, kalau tidak salah ya, tanggal 29 bulan Mesirkiah. Nah kalau dikonversi ke kalender Julian, itu jatuhnya 25 Desember. Oh itu dasarnya, makanya itu dasarnya 25 Desember. Jadi kan kalender itu macam-macam. Ada kalender Gregorian, yang kita pakai sekarang tuh Gregorian. Kemudian di zamannya, di dalam naskah kuno itu, naskah Koptik itu menggunakan kalender Mesir. Jadi 29 bulan Mesirkiah. Dan itu kalau dikonversi ke kalender Julian, itu jatuhnya tanggal 25 Desember, kalender Julian. Nah, kalender Julian itu adalah kalender yang dipakai di zaman Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita pakai kalender Gregorian karena sudah dirubah oleh pihak gereja Roma. Jadi menselaraskan kalender karena ada mungkin kesalahan perhitungan pada hal tertentu. Nah, jadi apakah perayaan Natal itu memang 25 Desember? Betul, 25 Desember pada kalender Julian. Oh, pada kalender Julian. Tapi Ya, apakah ada berhubungan 25 Desember itu ada perayaan-perayaan Yahudi sehingga dicocokin lagi? 25 Desember itu tidak ada secara khusus untuk perayaan Yahudi ya. Tetapi kalau kita melihat dalam naskah sebelum Injil, misalnya Hari Raya Hanukkah. Dalam tradisi orang Yahudi kan Hari Raya Hanukkah itu Hari Raya Terang. Nah di dalam beberapa literatur para cendekiawan, mereka mereka menghitung dari penanggalan Arbi Ub Condita, kalender Roma, sejak berdirinya Roma, itu jatuhnya 25 Desember yang kalau dalam kalender Yahudi itu sejajar dengan Hari Raya Hanukkah. Jadi Hari Raya Hanukkah itu adalah Hari Raya Terang. Nah makanya Yesus berkata, akulah terang dunia, karena terang dunia telah lahir di sini. Nah jadi memang ada isu yang mengatakan bahwa Yesus lahir 25 Desember itu hari raya pagan, dewa-dewa Roma. Nah, dewa matahari itu yang paling sering dibawa. Perayaan dewa matahari, Mitras dewa matahari itu baru ada pada tahun sekitar 250-an. Jadi itu sudah ini ya. Natal duluan. Iya. Nah, kan naskah Didaskalia Koptik itu tahun 160-an. Okay. Sedangkan Dewa Matahari itu baru diperkenalkan, itu dirayakan itu tahun 250-an. Jadi kita dulu yang sebenarnya. Jadi kita dulu yang merayakan Natal. Okay. Ya, dan kalau kita mau membuktikan dari Alkitab, perayaan Natal itu juga bisa. Ya, coba kita baca dalam Lukas ya. Membaca Lukas ini harus hati-hati ya. Lukas 1, ini Injil Lukas ini adalah Injil yang ditulis oleh Lukas kepada Theophilus yang mulia. Ya. Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat yang kelima, pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia ini di dalam keimamatan Yahudi itu rombongan ke-8. Ya. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Lalu kemudian pada ayat 8, pada suatu kali waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar bersembayang. Berarti dia sedang melakukan pembakaran dupa. Berarti Zakaria ini sedang melakukan perayaan apa? Dalam orang Yahudi disebut dengan perayaan Hari Raya Pendamaian. Nah, Hari Raya Pendamaian ini, kalau kita lihat ke konversi kalender di zamannya Kristus, itu
terjadi sekitar tanggal 25 sampai 26 September di zaman itu. Itu memang bergantian karena akibat konversi. Tapi di tahunnya itu sekitar tanggal 25 September. Karena beberapa tahun lalu juga pernah jatuh di tanggal 25 September. Jadi di bulan September perayaan Hari Raya Pendamaian ini jatuh. Berarti Zakaria sedang melakukan tugasnya itu pada bulan September. Oke? Nah, lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah pembakaran mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Malaikat memberitahu Zakaria bahwa istrinya Elisabet mengandung Yohanes itu pada bulan September ketika dia melakukan pembakaran dupa, yaitu Hari Raya Pendamaian. Loncat ke ayat 26, ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu berkata dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus." Berarti berita malaikat Gabriel memberitahu Maria mengandung Yesus itu adalah 6 bulan setelah kabar Yohanes kepada Elisabet. Berarti 6 bulan setelah bulan September itu bulan apa? September? Oktober, November, Bulan Maret. Maret. Oke, 9 bulan setelah bulan Maret bulan apa? Mengandung perempuan kan 9 bulan. Desember. Berarti bulan Desember kan? Iya. Nah, berarti dari Alkitab sendiri memang Kristus lahir di bulan Desember. Secara Ya kita udah fakta baca. lah, fakta tadi ya. Masalah tanggalnya, akurasi tanggalnya, dan lain sebagainya, ya kita lihat di dalam naskah gereja itu, di Daskalia. Kalau memang itu dikatakan dalam naskah bulan Mesir, lalu dikonversi ke kita, 25 Desember. Jadi memang kita merayakan Natal 25 Desember. Menurut Alkitab, Yesus memang lahir di bulan Desember. Menurut data gereja, yang jauh ada sebelum kelahiran Dewa Matahari, atau sebelum diperkenalkan Dewa Matahari, itu juga jatuh di bulan Desember. Dalam kalender Julian itu bulan Desember, kalender Julian. Nah sekarang karena kita sudah pakai kalender Gregorian, kalender Roma, bukan Romawi yang Arbe Up Condita itu ya, tapi kalender Roma karena Paus di Roma mengubah sistem kalender, maka yang tadinya 25 Desember Julian, itu kita rayakan 25 Desember Gregorian. Nah kalau kita pakai di 25 Desember Gregorian, itu mundur 14 hari, maka kurang lebih jatuh di tanggal 6 Januari di kalender Julian itu. Makanya gereja-gereja ortodoks karena mempertahankan kalender Julian, mereka Natalnya di Januari. Nah karena kita mengikuti kalender gereja barat, maka kita tetap merayakannya Desember. Tetapi fakta yang harus diketahui dari perbedaan kalender ini, bagaimanapun Kristus lahir itu pada bulan Desember. Itu tidak bisa dibantah. Karena kita bukti dari Alkitab, kita lihat juga dari naskah gereja, dan banyak tradisi-tradisi yang sudah melakukan itu. Jadi pemirsa, kalau ada yang mengatakan bahwa 25 Desember itu perayaan Natal sesat, sudah terbantahkan. Ada bukti ya, bahwa kita memang orang Kristen, orang percaya tanggal 25 Desember itu memang benar. Kalau kita hitung di dalam hari rayanya orang Yahudi, dia memang lahirnya itu persis di hari raya terang. Makanya tahu nggak pohon Natal itu asalnya dari mana? Pohon Natal itu kan pohon terang, dibuat lampu-lampu. Nah dulu orang Yahudi ketika merayakan hari raya Hanukkah, Hanukkah itu tidak masuk dalam urutan dalam Torah. Jadi Hanukkah itu adalah perayaan yang tidak wajib dalam Taurat, tetapi dilakukan orang Yahudi sebagai simbol bahwa mereka telah dibebaskan dari kerusakan bait suci mereka. Jadi pemulihan seperti itu. Dan mereka melakukan hari raya terang. Nah pada hari raya terang inilah Kristus itu lahir. Nah masalah itu kan mungkin bertepatan saja, tetapi yang paling penting harus kita tahu adalah mengapa Yesus lahir di bulan Desember. Ya karena itu sudah genap waktunya pada masa rencana Tuhan begitu. Jadi tidak ada karena kalau kita mencocokkan dengan yang lain kan banyak asumsi. Tapi jawaban yang paling sederhana untuk itu ya memang sudah waktunya Allah. Mau dia lahir Desember, mau dia lahir Januari, mau dia lahir Februari, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah fakta bahwa dia itu pernah ada di dunia ini. Tidak ada sejarah yang bisa membantah dia pernah ada di dunia, pernah mati di Kalvari, disalib. Bahkan Justin Martyr ketika dia menulis di abad kedua,
ketika dia menulis kepada Kaisar Romawi, dia menulis surat kepada dia bahwa arsip mengenai kematian Yesus Kristus, penyaliban, eksekusi dia bisa ditemukan dalam arsip Romawi. Makanya kalau ada ajaran membantah penyaliban Yesus, itu adalah orang-orang yang tidak percaya diri dengan imannya. Karena apa? Sejarah yang lengkap mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu ditolak hanya karena pandangan teologis. Hanya karena aku memilih untuk tidak percaya Yesus, maka semua fakta sejarah tentang dia itu aku abaikan. Kan tidak fair. Beriman berarti dengan demikian kita beriman buta, bukan beriman yang benar. Gitu. Jadi dia memang lahir pada waktu itu karena memang Ibrani 1 mengatakan setelah genap waktunya dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Yaitu waktunya Tuhan. Masalah rahasia ilahi misteri yang terjadi di bulan-bulan itu nggak ada yang tahu. Makanya anugerah yang paling besar bagi orang Kristen adalah kita dapat mengerti misteri dan rahasia ilahi itu. Itu yang paling penting. Karena dia datang ke dunia ini ya. Iya. Misinya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya ya. Kita mau menjelaskan kepada orang-orang yang sampai saat ini lumayan sih komunitasnya dan orang-orang yang nggak boleh kita rayain Natal. Apa yang harus kita coba jelasin ke teman-teman kita ini ya? Ya kalau mereka mengatakan tidak boleh, tapi prinsip yang paling penting dalam Alkitab tidak ada larangan untuk merayakan Natal. Dan tidak ada kewajiban merayakan Natal. Itu prinsipnya ya. Beda dengan baptisan. Baptisan harus dilakukan. Ya, kalau tidak dilakukan tidak mungkin kamu percaya. Nah, jadi Natal itu mau rayakan silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Tapi karena kita menghormati para rasul dan para martirnya kita, dan ini kan Natal ini kan kita merayakan kesederhanaan Allah. Jadi Natal itu kalau dirayakan dengan pergi ke pesta, dugem, minum-minum, itu salah. Udah nggak benar. Itu bukan makna Natal. Tahu nggak tahun baru itu merayakan apa? Tahun baru itu merayakan hari sunatnya Yesus Kristus. Tahun baru setelah Natal itu ya? Iya. Yesus disunat umur berapa? Umur 8 hari kan? 8 hari. Dalam Kejadian tentang Abraham 16 kalau nggak salah, 16-17. Abraham harus disunatkan pada umur 8 hari. Nah, Kristus itu bangkit pada hari keberapa? Ketiga. Hari ketiga dari kematiannya. Tapi kalau kita hitung dari hari pertama, itu sejatinya dia hari pertama, kedua, Sabtu, ke-7, kembali ke-8 berarti hari ke-8 kan. Berarti Yesus bangkit hari ke-8. Dan dia juga disunat pada hari ke-8. Karena 8 itu dalam gematria Ibrani adalah simbol kekekalan. Jadi Yesus itu disunatkan pada hari ke-8 karena perjanjian itu untuk kekekalan. Nah, makanya tahun baru kita 8 hari setelah 25 Desember berapa? Tanggal berapa? Ya 1 Januari. Jadi ketika kita tahun baru kita sedang merayakan Ya sunatnya Yesus Kristus. Yesus disunat. Wah, makanya Bukan mabuk-mabukan. kalau ada orang yang di luar Kristen mengatakan saya tidak percaya Yesus itu diolok-olok, kamu jangan banyak cerita. Kamu sedang lahir di kalendernya Yesus Kristus. Iya, betul. Makanya kalender sekarang 2025 masih sebenarnya kita itu mundur 4 tahun. Karena Dionysius kalau tidak salah dia melakukan kesalahan perhitungan. Jadi Kristus harusnya lahir di tahun 1 atau tahun 0. Tahun 0 itu tidak ada, tapi tahun 1. Jadi mundur ke belakang 4 sebelum Masehi. Gitu. Ya, jadi kalau orang berusaha meniadakan Yesus Kristus atau menolak, mengolok-olok dia sedang hidup di kalender di zaman di mana Yesus Kristus itu diolok-olok. Ya mungkin orang tidak mengerti ya kalau kita merayakan Natal itu seperti tadi yang Bro katakan sebenarnya ya kesalahan di kita kalau kita wujudkan pesta pora ya. Tetapi kalau kita wujudkan itu dalam kesederhanaan berbagi kasih seperti yang Yesus lakukan, itu akan membuktikan bahwa memang Yesus hadir dengan seperti ini ya. Tidak ada yang salah dengan perayaan. Tuhan Yesus saja melakukan perayaan. Hari raya kan Kristus Galatia 4 ayat 4 tunduk kepada Torah. Hanukkah itu tidak bagian dari Torah, tapi dia melakukan itu. Nah, tidak ada anjuran dari Torah, tidak ada larangan dari Torah, tapi Kristus tetap melakukan kan. Nah, ini Natal tidak ada larang, tidak ada wajib. Nah, kita lakukan silakan, tidak juga tidak apa-apa. Orang yang melarang kita untuk mengikuti perayaan Natal adalah orang yang terlalu bergumul atau berperang dengan pikirannya sendiri sehingga penuh dengan asumsi-asumsi yang liar tanpa belajar. Karena apa? Dia menyerap argumen-argumen orang yang tidak tahu tentang sejarah. Dia belajar ini cocokologi tanggal segini, oh benar. Tapi dia tidak melihat apa yang diwariskan oleh para rasul dan muridnya rasul.
Jadi kita buta akan literasi, kita buta akan edukasi, karena tidak mau belajar, tidak mau merendahkan diri. Maunya cocokologi, yang penting sama. Kalau cuma cocokologi, iman sebelah juga pakai cocokologi. Kadang-kadang orang maunya cocokologi. Dan dikatakan tidak boleh rayakan Natal karena tidak ada ayatnya. Iya. Loh, kalau kita mau adu ayat, sebelah juga punya ayat, kita kalah lah. Kalau mau adu ayat. Bener. Tapi kan iman kita yang dituliskan dalam Alkitab ini pernah hadir dalam sejarah. Maka kita melihat apa bukti sejarah yang pernah mendukung Alkitab. Ya itu ada naskah-naskahnya, silakan dicari. Gitu. Tapi memang masih seputar naskah ya bro. Kayak misalkan palungan itu bisa kan pasti diuji secara benar. Ya itunya. Dalam bahasa Yunani kandang yang disebut itu adalah partner. Eusebius dari Kaisarea dalam sejarah gereja, histori eklesia, ya kurang lebih terbalik, saya nggak tahu bahasa Latinnya. Bahasa Latin atau bahasa Yunani ya. Pokoknya Eusebius dari Kaisarea pada abad pertama dan kedua, dia menulis sejarah gereja bahwa Yesus itu lahir di sebuah patna, kandang domba yang berupa gua di Bethlehem. Oh, gua ya? Iya, karena kandang domba di sana kan rumah-rumah orang Yahudi itu nggak kayak rumah Batu kita ya. sekarang. Mereka Batu. punya 2 lantai, satu untuk hewan-hewannya, satu ya. untuk tinggalnya mereka. Nah, jadi Yesus itu lahir di kandang domba yang berupa gua. Maka Yesus itu dibungkus dalam lampin, ditempatkan di tempat makannya. Itu yang disebut dengan paling. Jadi mereka mengukir itu. Nah, sebelum kita berdebat sekarang, 2000 tahun lalu Eusebius sudah tulis. Lahirnya di sini. Makanya sekarang ditinggalkanlah warisan itu yang di Nativity, gereja Nativity yang ada di Bethlehem. Ya. Nah, makanya kalau ada bilang dia lahir di bawah pohon kurma, mana ada pohon kurma dalam gua? Pohon kurma itu enggak rendah, dia itu tinggi. Nah, kalau Anda pernah ke Yerusalem, pasti melihat bahwa gua itu orang harus nunduk masuk dalam. Apalagi kurma, enggak mungkin tumbuh di sana, gitu. Yesus lahir, Allah Bapa tuh memilih Maria ya, sebagai perantara untuk kelahiran Yesus Kristus. Kayak Maria itu kayak tabut perjanjian itu ya, yang tabut perjanjian baru. Nah, itu gimana penjelasannya, bro? Bapak-bapak gereja pun punya 2 pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan misalnya seperti Agustinus, kemudian juga bapak gereja yang lain, ada yang mengatakan bahwa tabut perjanjian itu ya Kristus sendiri. Okay. Tapi ada juga yang mengatakan tabut perjanjian itu ya Bunda Maria. Gitu. Disebut tabut perjanjian itu karena apa? Ini dasar dari bapak gereja yang berpandangan bahwa tabut perjanjian itu adalah Maria. Nah, mengapa Maria disebut tabut perjanjian? Karena kalau kita melihat di perjanjian lama, tabut perjanjian itu isinya apa? Isinya ada roti mana, ada tongkatnya Harun, ada hukumnya Musa. Di dalam tabut perjanjian yang di atasnya tutup pendamaian lalu kerup. Makanya Tuhan itu dikatakan dia yang duduk di atas kerubim. Kerup itu dari kata karib, yang paling dekat dengan Allah itu ya kerubim. Malaikat kerubim, para kerubim. Nah, dia yang duduk di atas kerubim telah datang ke dunia ini merendahkan dirinya. Nah, di dalam tabut perjanjian itu yang selalu dibawa orang Israel lalu ditempatkan ketika mereka dari pembuangan dalam Miskan, itu di dalam tabut perjanjian itu ada roti mana, ada tongkat Harun, ada hukumnya Musa. Nah, di dalam perutnya Bunda Maria ada imam besar, ada roti hidup, dan ada nabi, tipologinya Musa. Maka kan tongkat Harun ini simbolnya keimamatan Harun. Yesus adalah imam besar kita, kata Ibrani. Lalu di dalam tabut perjanjian ini ada roti mana yang turun dari surga. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Lalu di dalamnya ada hukum, lohnya Musa, nabi. Maka Yesus juga adalah nabi kan? Dia nabi. Nah, kalau di dalam tabut perjanjian ada 3 loh batu ini, ada 3 komponen ini, maka di dalam perut Bunda Maria ada Yesus Kristus yang adalah imam, yang adalah raja, dan yang adalah nabi. Nah, sebagaimana tabut perjanjian ini dikuduskan oleh kehadiran ilahi di dalam, maka Bunda Maria pun dikuduskan oleh Roh Kudus ketika mengandung Yesus. Itulah alasan mengapa Bunda Maria itu disebut sebagai tabut perjanjian. Dialah tabut perjanjian baru. Cuma meskipun demikian saya tidak sepakat dengan pandangan gereja Katolik yang mengatakan bahwa Bunda Maria itu lahir tanpa noda.
tanpa dosa. Kalau itu saya tidak sepakat. Ya kembali lagi nih masalah tafsir. Enggak, dengan demikian lalu saya mengatakan gereja Katolik itu salah, sesat lah segala macam. Enggak, saya enggak ada hak untuk itu. Karena bagaimanapun mereka berkontribusi besar di dalam hasanah dan mempertahankan wawasan iman kekristenan. Karena mereka kuat sekali dari dulu. Tahta Roma itu kuat sekali. Mereka yang membentenginya. Tetapi memang ada dogma-dogma dan hal-hal teologi yang kita tidak bisa terima. Itulah sebabnya terjadi skisma. Tahun 1054 kemudian protesnya Martin Luther di abad ke-15 karena konflik teologis. Wow, seru kan? Ya, seru banget kita ya. baru bisa tahu bahwa ternyata ya seperti yang dijelaskan tadi itu, makanya Maria itu kita hormati ya, Bunda Maria ya. Nggak ada manusia di dunia ini yang lebih selain Yesus ya. Nggak ada manusia di bumi ini yang lebih mulia dari Maria. Kenapa begitu? Makanya dalam tradisi gereja Ortodoks, Maria itu diberi gelar Platitera ton Uranon. Lebih luas dari surga. Kenapa dia lebih luas dari surga? Karena sang surga itu berdiam dalam perutnya. Allah sang surga itu berdiam dalam perutnya. Jadi Maria itu nggak ada yang lebih berbahagia daripada dia. Makanya Maria mengatakan dalam nyanyian syukurnya, seluruh keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan Maria itu contoh teladan iman yang baik. Kenapa? Karena dia itu orang yang termasuk tahan dalam kemuliaan. Tahu nggak malaikat yang tinggi sekali, Lucifer itu? Itu orang yang tidak tahan dalam kemuliaan, jatuh, akhirnya binasa. Maria, Allah sendiri masuk dalam perutnya. Dia tidak sombong. Dia malah mengatakan, Tuhanku, juru selamatku, memperhatikan kerendahan hambanya. Dia begitu mulia mengandung sang juru selamat, Allah sejati dari Allah sejati, mengambil daging dan darah daripada Maria. Tapi dia tidak sombong. Bahkan Alkitab tidak terlalu banyak mencatat Maria. Fokusnya semua kepada Yesus. Nah, jadi kalau kita orang ini tidak menghormati Maria, saya pikir itu hal yang salah. Tapi jangan mengkultuskan Maria. Karena ada yang berlebihan bahwa di dalam Maria lah kita selamat, melalui Maria lah kita selamat. Ya enggak boleh. Kita selamat melalui Yesus Kristus yang dagingnya diperoleh daripada Bunda Maria. Itu benar. Tapi kan keselamatan itu semuanya daripada Allah. Kalau Bunda Maria bisa menyelamatkan kita di dalam kesendiriannya tanpa Kristus, ya berarti tidak perlu Kristus datang ke dunia. Luar biasa sekali ya, maksudnya bagaimana akhirnya kita memaknai Natal itu nggak lebih dalam gitu, kita ngerti dan lebih apa ya, kusuk lah sebenarnya itu kita harus dan kusuk. Dan tahu tidak, Natal itu adalah yang ditunggu oleh para nabi loh. Selama hampir 2000 tahun seluruh para nabi kan bernubuat tentang anak laki-laki yang dijanjikan 3 Kejadian 3 dan 15. Nabi Musa 1250 tahun sebelum Yesus lahir ini, sebelum Natal ini tiba, dia mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan tampil seperti aku. Kalau aku pembebas engkau dari perbudakan Mesir, maka nanti yang akan datang itu membebaskan engkau dari perbudakan dosa. Fakta yang harus kita kenal, mengapa bangsa Israel mengalami perbudakan Mesir, lalu berjalan 40 tahun untuk ke Kanaan. Itu simbol bangsa sekarang. Mesir itu simbol penyembahan berhala, dosa. Dan 40 tahun itu 40 angka pemurnian. Kenapa air bah 40 hari? Kenapa Yesus puasa 40 hari? Kenapa Elia 40 hari? 40 itu simbol pemurnian. Makanya bangsa Israel di padang gurun 40 tahun itu untuk memurnikan bangsa itu. Agar bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah sama seperti kita, untuk bisa masuk kepada tanah Kanaan yang baru, kita harus diproses untuk dibebaskan dari dosa. Jadi Musa memimpin Israel, umat pilihan dari Mesir ke tanah Kanaan, maka sekarang Kristus memimpin kita dari dosa kepada surga. Jadi oleh Musa kita dari Mesir ke tanah Kanaan, tapi oleh Kristus kita dari dosa kepada surga. Makanya Musa itu tipologinya Kristus. Lalu kemudian Raja Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir, dia mengatakan dalam Mazmur 22 bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru Eli Eli lama sabatani ketika tangan dan kakinya dipaku. Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Yesus lahir mengatakan apa? Nanti dia akan ditikam, lambungnya akan ditikam, dia akan dihina, dia akan dicaci, dia akan dimaki, dan dia menanggung seluruh kesalahan kita. Dan oleh karena bilu-bilurnya kita menjadi sembuh, dan dia memberikan umur yang panjang bagi keturunannya. Lalu kemudian 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Mika menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan lahir di kandang domba di Bethlehem. Lalu kemudian Nabi Zakaria mengatakan bahwa nanti dia ini akan dijual 30 keping perak. Lalu dikatakan Nabi yang Yeremia, Eskel dan para nabi lain, dia akan menunggangi seekor keledai.
nanti dia akan dijual 30 keping perak, jubahnya akan diundi. Itu semua detail sekali, hampir 300 nubuatan tentang satu orang ini. Ditunggu ya. Ditunggu hampir 2000 tahun lebih menunggu anak laki-laki ini. Nah, ketika 25 Desember kalender Julian itu pada tahun 4 sebelum Masehi, lahirlah dia dari seorang perawan seperti yang dikatakan kepada Adam, perempuan itu perawan Maria dari suku Yehuda. Maria anak Eliakim dan anak dari Yehuda, lahir di kandang domba. Nabi Hosea mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan diasingkan ke Mesir. Yesus dibawa nggak ke Mesir? Kembali kan? Kandang domba, mati tersalibkan, tangan dan kaki dipaku. Padahal di zaman Daud belum ada salib. Nah, Natal inilah yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau orang tidak mau merayakan Natal, itu menyanyiakan sukacitanya para nabi. Nabi aja menunggu. Karena para nabi menunggu. Kita merayakan sukacita ya. Makanya para nabi melihat ke depan oleh iman nubuatan, kita melihat ke belakang oleh peristiwa. Nah, melalui Kristus ini kita diangkat ke atas. Jadi saya bisa dapat gambaran kalau nabi-nabi aja itu menunggu nubuatan-nubuatan itu ya. Nah, kita ini sebagai orang percaya ketika kita menunggu bulan Desember, kita mengingat bahwa Yesus itu lahir ke dunia sebagai juru selamat. Dan kita perlu merayakan itu ya, supaya orang tahu bahwa Yesus ini hadir di dunia untuk menyelamatkan orang percaya. Nah, orang Yahudi, mengapa mereka tidak mau percaya kepada Yesus? Karena dikatakan, dijanjikan bahwa Mesias itu adalah anak dan tunasnya Daud. Maka sebagaimana Daud itu berperang, membawa pedang, membawa Israel kepada kejayaan dunia ini, maka yang diinginkan oleh orang Yahudi juga adalah Mesias seperti Daud yang berperang melawan dunia. Padahal Yesus datang sebagai Mesias, pembebas dari perbudakan dosa. Yang diinginkan Israel, pembebas dari perbudakan dunia ini. Makanya sampai sekarang mereka masih menunggu Mesias. Tidak datang-datang. Dulu pernah dianggap Simon Bar Kokhbah di zamannya Makabe, mati juga, tidak bisa buat apa-apa. Israel masih kalah. Mungkin orang Yahudi ini mau Mesias itu seperti yang tadi Raja Daud. Ya, kalau sekarang kita update sekarang ini, Iron Man kali ya, yang bisa memerdekakan, memberikan sesuatu hal gitu ya. Yang kalau perang menang terus. Menang terus. Ya, nanti saatnya akan tiba, mereka akan mendapatkan Mesias yang mereka mau itu, tapi akan mencelakakan kita. Ya iya, kan mereka menunggu Mesias. Jadi bagi orang Israel nanti Mesias, bagi kita itu antikristus itu. Oh. Karena mereka yang akan menganiaya kita, orang Kristen. Wah, ini buat pemirsa, kita harus memperkuat iman kita nih. Jangan sampai Mesias yang palsu itu ya, Mesias palsu itu ya. Mesias palsu, Itu menganiaya, tapi mungkin bisa saja kita di surga ya. Iya ya, luar biasa. Tapi yang pasti kita harus tetap percaya, kuat iman kita, jangan sampai kendor. Karena kalau kita kendor, kegiles kita. Selesai. Ya, kita ini orang percaya merayakan Natal. Ya, pesan bro lah kepada pemirsa di podcast Cahaya Bagi Negeri ini, di testimoni ini. Ya, Natal itu ada tujuannya untuk Paskah. Natal itu ada untuk kematian. Karena dia lahir agar dia bisa mati dalam keadaan dan kodratnya yang dilahirkan itu. Dia menjadi manusia, itu awal dari karyanya. Dia menjadi manusia karena kodrat manusia ini yang bisa mati, agar dia bisa mati melalui kemanusiaan ini dan dia bisa memasuki kematian dan mengalahkannya dengan kebangkitannya. Itu tujuan Kristus. Itu tujuannya. Makanya puncak pelayanan Kristus itu di Paskah itu. Makanya Paskah itu harus lebih meriah daripada Natal. Karena Natal ini tujuannya ke Paskah. Dia lahir untuk mati. Dan tidak hanya mati, tapi melalui manusianya ini dia mati, dia bisa mengalahkan kematian itu, dan bukti dia menang atas kematian itu, dia bangkit pada hari ketiga. Nah, kalau begitu, bagaimana sikap hati kita ke memaknai Natal? Ya, ndak usah bersukacita yang duniawi sekali. Tetapi ketika Natal itu tiba, maka ambil waktu berdiam diri di dalam kamarmu. Kamu harus merenung bahwa saya, Elia Myron, seorang yang begitu berdosa, penuh cacat celah. Saya adalah alasan mengapa Tuhanku lahir untuk mati buat aku. Itu harusnya. Jadi kalau orang berkata di Paskah, dia lihat Tuhan Yesus mati, berdarah-darah, nangis. Saya bilang, kamu jangan nangis. Kamu alasan dia begitu. Saya alasan dia begitu. Jadi kalau bukan karena saya dan kamu, tidak mungkin dia berdarah-darah. Jadi jangan tangisi Tuhan, tangisilah dirimu.
Video tersebut tampak kuat karena dibangun dengan narasi teologis yang rapi. Namun, ketika diuji dengan sumber sejarah dan kajian Alkitab arus utama, banyak klaimnya tidak memiliki dasar primer yang memadai. Soal paling mendasar adalah tanggal kelahiran Yesus Kristus. Injil-injil kanonik tidak pernah mencatat tanggal, bulan, atau musim kelahiran Yesus. Para sejarawan dan ahli perjanjian baru sepakat bahwa tanggal kelahiran Yesus tidak diketahui secara pasti. Hal ini diakui oleh Raymond E. Brown dalam The Birth of the Messiah, yang menyatakan bahwa upaya menentukan tanggal kelahiran Yesus dari Injil lebih bersifat spekulatif daripada faktual. Klaim bahwa tanggal 25 Desember sudah dikenal sejak abad kedua melalui Didaskalia Apostolorum tidak sesuai dengan fakta naskah. Didaskalia Apostolorum berasal dari abad ketiga dan berisi aturan gerejawi, bukan kalender liturgi kelahiran Yesus. Louis Duchesne dalam Christian Worship, Its Origin and Evolution menegaskan bahwa tidak ada bukti perayaan Natal pada 25 Desember sebelum abad keempat. Dokumen Kristen paling awal yang secara eksplisit menyebut tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus adalah Chronograph of 354, sebuah kalender Romawi Kristen dari pertengahan abad keempat. Upaya membuktikan kelahiran Yesus pada bulan Desember melalui perhitungan pelayanan Zakharia juga tidak didukung teks Alkitab. Injil Lukas memang menyebut bahwa Zakharia berasal dari rombongan Abia, tetapi tidak pernah menyatakan bahwa pelayanannya terjadi pada hari raya pendamaian. Menurut studi liturgi Yahudi yang dirangkum oleh Emil Schurer dalam The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, jadwal pelayanan imam di Bait Allah tidak cukup rinci untuk menentukan tanggal tertentu. Karena itu, skema September, Maret, Desember yang sering dikutip hanyalah rekonstruksi modern, bukan kesimpulan tekstual. Soal hubungan Natal dengan penyembahan matahari juga perlu dilihat secara seimbang. Festival Sol Invictus secara resmi dilembagakan oleh Kaisar Aurelianus pada tahun 274 M, sebagaimana dicatat dalam sumber Romawi dan dianalisis oleh Stephen Hijmans. Namun, gereja baru menetapkan Natal 25 Desember secara luas pada abad keempat. Thomas J. Talley dalam The Origins of the Liturgical Year menjelaskan bahwa penetapan tanggal tersebut kemungkinan besar didorong oleh refleksi teologis dan konteks budaya Romawi, bukan oleh ingatan sejarah akan tanggal kelahiran Yesus. Karena itu, menyebut Natal sebagai murni pagan adalah berlebihan, tetapi menyatakan tanggalnya sepenuhnya historis juga tidak jujur secara akademik. Memang tidak perlu dipersoalkan oleh kita semua adalah soal makna teologis Natal. Kita hormati kepercayaan kaum Nasrani tentang inkarnasi Allah, kerendahan hati ilahi, dan tujuan keselamatan merupakan inti iman Kristen yang sudah dirumuskan sejak abad-abad awal gereja. Ajaran ini ditegaskan oleh para bapak gereja seperti Athanasius dalam On the Incarnation, yang menekankan bahwa fokus iman Kristen bukan pada tanggal kelahiran Kristus, melainkan pada makna kedatangannya bagi keselamatan manusia. Pernyataan bahwa Alkitab tidak memerintahkan atau melarang perayaan Natal benar. Tidak ada perintah eksplisit dalam Perjanjian Baru untuk merayakan hari kelahiran Yesus, dan tidak ada pula larangan untuk mengenangnya. Sejarawan gereja seperti Justo L. Gonzalez dalam The Story of Christianity menjelaskan bahwa Natal berkembang sebagai tradisi gerejawi, bukan sebagai hukum ilahi. Oleh karena itu, Natal bersifat opsional secara iman, bukan tolak ukur kebenaran. Jadi masalah utama video ini bukan pada penekanan makna Natal, melainkan pada klaim kepastian sejarah yang tidak didukung sumber primer. Mengakui bahwa tanggal kelahiran Yesus tidak diketahui tidak merusak iman Kristen, justru sejalan dengan kejujuran ilmiah. Natal tetap bisa dirayakan sebagai tradisi iman dan simbol teologis, tetapi tidak perlu dibela dengan klaim sejarah yang melampaui bukti yang tersedia.